Kita tahu hari ini setelah saya juga banyak mendengar arahan dari Menteri Desa, dia selalu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional, pengembangan sumber daya manusia yang paling diprioritaskan yang ada di desa-desa. Bagi saya secara pribadi, Bapak Ibu Kepala Desa sekalian, desa adalah pusat kemajuan di mana tentunya seluruh elemen, semua potensi, baik itu sumber daya alam, baik itu sumber-sumber yang lain, sangat banyak dimiliki oleh desa. Oleh karena itu dibutuhkan memang desa memiliki inisiatif, desa memiliki kepekaan yang tinggi dari berbagai macam sektor yang kemudian bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Berbicara tentang MOU di dalam pengawasan dana desa ini, memang Polri sudah membuat MOU dengan Kementerian Desa. Di dalam MOU itu adalah bagaimana di dalam pengawasan pelaksanaan dana desa itu sendiri. Kalau dibilang efektif atau tidak, tentu sampai dengan saat ini sangat banyak terbantu. Satu nusa, satu bangsa, persatuan yang diharapkan oleh pemimpin. Insya Allah tidak ada penyimpangan dana desa karena sudah di backup oleh Pak AKBP Sudarmo. Amin, amin. Kira-kira seperti itu. Saya sebagai media menguji ide ini berdasarkan informasi-informasi tadi yang saya temukan di lapangan. Cuma informasi seperti ini kita hanya bisa pantau dari jauh karena sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan secara formil. Sama juga dengan bargaining politik, hanya bisa dipantau dari jauh. Makan coto dicampur ketupat karena sudah merasa kelaparan. Pembangunan di desa bisa cepat kalau kepala desa bisa transparan. Kira-kira sederhananya begitulah yang ingin disampaikan oleh Pak Budiman. Pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu sama halnya ketika Rp1 dana desa yang Bapak Ibu keluarkan sama dengan Rp1 yang dikeluarkan oleh Pak Kapolres. Artinya tidak ada perbedaan karena dia merupakan bagian dari keuangan negara, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa itu sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Medi Yudhistira selaku perwakilan auditor BPK Republik Indonesia, maka kira-kira ada satu pantunnya, Pak. Kalau mau ketemu Tuan, jangan lupa bawa semangka. Kalau tidak mau ada temuan, sering-seringlah koordinasi ke BPK. Kira-kira seperti itu saja. Sederhananya, Pak, ya. Atau kalau tidak ada ya koordinasi lah, komunikasi dan sebagainya. Nah, Undang-Undang 25, kenapa pelayanan publik ini penting? Hakikatnya adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau kita sudah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik, maka kita sudah berkontribusi besar dalam penciptaan good governance. Paling tidak yang saya dapat simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman, kira-kira pantunnya begini, Pak. Bunga mawar dipenuhi kembang, bunga diambil saat merantau. Bagaimana desa mau berkembang kalau kepala desanya selalu dipantau? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iya, kalau terus dipantau terus kepala desa ternyata setengah mati juga ada proses-proses pengembangan di desa. Cocok ya Pak Kepala Desa, Di? Cocok. Merdeka. Oh, cocok ya, siap. Perlu kami memahami di Polri ini bahwa desa ternyata mempunyai peran strategis yang sangat luar biasa. Desa itu sumber atau pusat demokrasi paling strategis. Karena apa? Disitulah ada kerawanan. Terus kemudian kalau kita tahu sekarang ini juga pemerintah sudah sangat care, sangat perhatian sekali dengan desa. Artinya apa? Artinya memang sentralistik. Dari apa disampaikan oleh beliau, saya menyimpulkan dalam sebuah pantun, ada anak memakai baju lagi asik makan mie kuitiau. Desa tak semua bisa maju kalau Kapolresnya seperti beliau. Kira-kira sederhananya begitu. Aman. Kita juga bisa MOU ini Pak Kapolres. Ternyata kalau kita berbicara kemiskinan, orang pasti ingat desa, identik dengan desa. Keterbelakangan pada sektor pendidikan juga selalu orang ingat itu ada di desa. Sanitasi yang kurang bagus juga ada di desa. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, data-data seperti ini yang mengilhami kenapa sampai ada dana desa. Mantan kepala desa yang sekarang alhamdulillah mengurusi tentang pemanfaatan dana desa.
Tadi dia bilang beliau kalau sudah lihat nggak tahu mi apa mau tak baru lihat mata tak. Itu juga. Saya juga baru saya tadi mata Pak. Saya ada juga pantun tuh ini. Kira-kira begitu Pak. Paling tidak apa yang disampaikan oleh beliau kira-kira pantunnya seperti ini Pak. Sungguh indah lapangan Karebosi, singgah belanja bayar di kasir. Kalau Pak Lutfi sudah beraksi berarti dana desa segera cair. Kira-kira begitu Pak. Dibantulah ini para kepala desa, cairkan segera itu Pak. Ya. Apa yang dilakukan Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu saja kita harap juga nanti bisa diaplikasi oleh Bapak Ibu pengurus Abdesi di kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, bisa melahirkan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan elemen kepemudaan yang ada di desa. Beliau representasi anak muda di Sulawesi Selatan, kacamata anak muda. Paling tidak tadi yang dijelaskan juga oleh Pak Dir mengenai Desa Ponggo, tentu saya kira, saya tahu sekali juga itu Pak, saya nontonnya di YouTube. Berapa kali juga masuk di media dan sebagainya. Wah, ternyata rata-rata yang dilibatkan memang adalah teman-teman milenials. Senada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KNPI, maka saya ambil kesimpulan maksud dari Ketua KNPI menjelaskan tadi ada pantunnya. Kira-kira begitu. Kain sutra dipenuhi motif, dijual mahal di dalam garasi. Kalau desa tak mau kreatif, libatkan pemuda untuk kolaborasi. Kira-kira begitu. Sebenarnya belum sempat saya berpikir pantun Pak, karena tadi memang diantara semua kami narasumber ini Pak, Bapak memang yang kelihatan paling mempesona Pak. Dari style, dari gaya dan sebagainya, makanya pantun yang terlintas Pak cuma seperti ini Pak. Layang-layang selayang pandang, burung terbang di atas awan, pandang-pandang semakin dipandang, Pak Sofian semakin menawan. Kira-kira itu Pak. Ayo. Kira-kira. Aman contoh lagi nih luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah yang luar biasa buat Bapak Ferry. Tidak ada materinya, jadi kita tidak punya inspirasi kasihan untuk menyampaikan apa kira-kira. Tetapi tadi saya dapat sedikit clue-nya Pak Ferry. Ternyata kita yang diminta, Bapak yang diminta untuk menghubungi semua ini Pak. Oh begitu Pak ya? Oleh alena beliau, ya oleh kakak. Oh berarti kalau begitu Pak kita bisa simpulkan dalam satu pantun. Sehingga bisa semua hadir, terutama Pak Lutfi bisa hadir, itu ternyata malam minggu ketemu pacar. Ketemunya di Pantai Lesari. Kenapa ini acaranya lancar? Itu karena berkat Pak Ferry. Kira-kira begitu saja. Kira-kira begitu saja. Ternyata dia mengkomunikasikan semua ini bareng-bareng melalui Ibu Ketua Abdesi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Sulawesi Selatan alhamdulillah sudah melakukan terobosan-terobosan, karena kami selalu ingin melakukan sesuatu yang mungkin memotivasi teman-teman untuk tidak takut, untuk selalu melakukan inovasi dan melakukan yang terbaik. Aplaus sekali lagi buat Ibu Ketua Abdesi Sulawesi Selatan. Masya Allah, yang paling cantik memang kita memang di sini Bu. Wah cantik sekali memang. Kalau suka WA sama beliau itu enak sekali. Kita bisa betah-betah, banyak stiker-stiker manjanya beliau lah kira-kira. Seperti itu. Oleh karena itu sudah apa ya tadi jelas yang sama-sama kita dengarkan. Oleh karena itu kesimpulannya cuma satu pantun Ibu Ketua. Pergi ke pasar beli manisan. Manisannya enak, murah harganya. Kenapa Abdesi Sulsel banyak terobosan? Siapa dulu dong ketuanya? Kira-kira begitu. Tugas selesai, aman negara. Acap kali dianggap terbelakang dan tertinggal. Mungkin kita semuanya dari sini berasal. Dialah desa dengan sumber segala modal. Siapa tak bangga menjadi anak desa? Tempat pertama mimpi dan cita-cita diasah dan keluar sebagai jebolan yang serba bisa. Sejauh apapun kita pergi,
sehebat apapun kita menjadi, desa selalu memanggil untuk mengabdi. Tidak mungkin kota tersulap megah, penduduknya yang serba wah, tanpa orang desa yang berucap alhamdulillah. Kini desa ditantang dalam era digital, meminta tangan untuk terus memintal, hadirkan pembangunan dan pelayanan secara total. Berjuanglah di desa melalui proses, pulanglah ke desa agar kau sukses. Semuanya maju kalau dana desa sudah beres. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Kak kalau ada salah kata. Bapak Ibu sekalian, dua mikuala sapo ungan na panasay belon akan kue nulay yana ramakapo tapodo pada tapan minasay makakue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigal Jam.